Oke, sekedar intermezzo tentang keselamatan. Jadi jangan bangga ya, jangan senang, jangan bangga punya azimat kebal ya. Karena kebal itu belum tentu selamat. Banyak orang kebal ya, kebal bacok matinya masuk angin ya. Kebal tembak, kebal bom matinya digigit ular, keracunan jamur kayak gitu itu banyak ya. Jadi jangan kok kalau udah punya azimat kebal terus wah menganggap itu segala-galanya, itu jangan ya. Tetap rendah hati. Ingat, 1000 teman itu kurang, 1 musuh itu kebanyakan. Apalagi kalau musuhnya itu adalah praktisi supranatural, waduh, 1 aja udah bikin sakit luar dalam itu ya. Kayak gitu ya lor ya. Oke, sesuai tema kali ini saya ingin membahas tentang mustika dan pusaka tarikan alam ya. Mustika dan pusaka tarikan alam ini, video ini saya buat karena masih banyak ya sedulur-sedulur kita yang belum bisa membedakan mana azimat, mana mustika, dan mana pusaka. Serta masih banyak sedulur kita yang belum memahami ya bagaimana mustika dan pusaka tarikan alam itu bekerja. Jadi murni konten ini saya buat untuk edukasi ya, bukan promosi ya. Edukasi bukan promosi. Jadi tolong disikapi dengan bijaksana dan bijaksini ya lur ya. Yang pertama, apa bedanya azimat, mustika, dan pusaka? Mudahnya begini lur. Azimat itu adalah benda biasa yang menjadi bertuah karena diisi oleh seorang praktisi. Apakah cara mengisinya itu dengan wirid, dengan mantra, dengan puasa, dengan bertapa, dengan ritual, atau dengan apapun caranya itu. Yang penting kalau benda itu sebelumnya tidak bertuah, kemudian menjadi bertuah oleh karena diisi oleh manusia, maka itu disebut dengan azimat. Nah, jadi azimat itu simpelnya made in manusia ya, made in manusia itu azimat. Sedangkan kalau mustika ya, mustika adalah batu-batuan alam yang dia menjadi bertuah karena diisi oleh alam. Jadi alam yang menjadikannya bertuah. Contoh mustika kelapa ya, pohon kelapa yang membuat mustika itu gitu ya. Merah delima, kol buntet, kemudian mustika mustika lipan, kayak gitu itu alam yang membuat. Jadi tanpa campur tangan manusia. Jadi dia adanya bertuah karena murni alam. Nah, mustika-mustika buatan alam ini belum tentu berkhodam ya, belum tentu berkhodam. Bisa jadi hanya energi saja. Dan seandainya mustika-mustika ini berkhodam, belum tentu khodamnya itu jodoh dengan manusia. Karena bisa jadi khodam dalam mustika itu memang menempati mustika bukan dalam rangka membantu manusia, melainkan dalam rangka mencari kekuatan dari mustika tadi. Contohnya begini, ada merah delima. Ini dibentuk oleh alam. Kekuatannya berasal dari alam. Memang energinya ada, alami, tanpa dibuat oleh manusia. Nah, jin ya itu juga menginginkan kekuatan yang ada di dalam mustika merah delima itu, sehingga dia kemudian menempati mustika itu. Jadi akhirnya mustika merah delima itu ada energinya yang oleh alam, kemudian ada khodamnya, ada jinnya gitu lah ya. Tapi belum tentu jin itu mau membantu manusia karena dia menempati mustika merah delima itu ya dalam rangka dia juga mencari kekuatan dari energi alam yang ada di mustika tersebut, kayak gitu ya. Jadi belum tentu. Jangan terlalu berbangga diri ketika punya mustika ya, merah delima, mustika lipan, mustika kol buntet, mustika apapun yang ada jinnya. Karena belum tentu jin itu mau membantu Anda. Bisa jadi dia menempati mustika itu ya karena memang dia sedang mencari kekuatan, kayak gitu. Itu warningnya dari mustika. Nah kalau azimat gimana mbah? Kalau azimat ya, karena memang azimat itu made in manusia, dibuat untuk disandingkan kepada manusia,
Maka azimat itu dibuat dengan kesesuaian pemahar atau kesesuaian pemesannya, sehingga ya otomatis ya jin yang ada di dalam azimat ya memang siap mengabdi kepada manusia yang siapa yang mesan itu tadi, kayak gitu ya. Walaupun memang ada dalam tanda kutip oknum ya, dalam tanda kutip oknum ya, oknum-oknum nakal yang menjual azimat palsu itu juga ada. Kalau yang kayak gitu ya kosong. Tapi kalau semisal kita bicara praktisi yang sungguh-sungguh, azimat yang sungguh-sungguh, maka azimat itu dibuat ya untuk disandingkan dengan manusia, sehingga benar-benar khodamnya itu tunduk, patuh, loyal kepada manusia. Kalau mustika belum tentu, karena dia dibuat oleh alam ya, dibuat dengan tujuan ya memang alamiah gitu loh, bukan untuk disandingkan kepada manusia. Jadi ini diperhatikan, itu bedanya. Kemudian kalau pusaka, pusaka adalah ya keris, tombak, wesi aji yang lain ya, pusaka yang dibuat dengan pakem-pakem empu ya, pakem-pakem empu. Jadi ada pakem keempuan di dalam pusaka, tidak seperti azimat yang dalam pembuatannya tidak perlu pakem keempuan. Kalau pusaka ada pakem keempuannya. Contoh, ada dua keris, yang satu dibuat oleh pandai besi, yang satu dibuat oleh empu. Maka keris yang dibuat oleh pandai besi tidak bisa kita sebut dengan pusaka ya, tidak bisa. Kenapa? Karena itu dibuat tidak dengan pakem keempuan. Yang mana kalau dibuat pakem keempuan tidak harus keris. Saya punya kenalan salah satu empu ya, empu Mageti. Itu dia membuat mata akik ya, mata cincin dulu ya, mata cincin. Dia membuat liontin, dia membuat mata cincin, dia membuat keris jimatan kecil dengan pakem-pakem keempuan. Maka walaupun hanya sekedar mata ake atau mata cincin atau liontin, tetap kita sebut dengan pusaka. Kenapa? Karena itu dibuat dengan pakem-pakem keempuan. Walaupun memang mohon maaf tanda kutip, ada juga empu-empu nakal, empu-empu abal-abal yang membuat keris di tukang pandai kemudian dijual dengan label pusaka, itu juga ada. Tapi itu oknum ya, oknum itu jangan dipukul sama rata. Nah, kalau pusaka ya, selama pusaka itu dibuat dengan ukuran badan Anda, maka itu selalu cocok dengan diri Anda. Tapi kalau pusaka itu dibuat bukan dengan ukuran badan Anda, maka bisa jadi cocok, bisa jadi tidak. Contoh, saya punya kakek saya pesan keris, pesen pusaka ke empu. Kemudian diukur kan sesuai dengan badan kakek saya, karakternya, wataknya, lahirnya, netonnya, kebutuhannya, sifatnya, kelebihannya, kekurangannya. Sudah pasti keris pusaka tadi cocok kepada kakek saya. Kemudian setelah kakek saya meninggal, si keris ini saya bawa. Ya, si keris ini saya bawa. Nah, ini yang belum tentu cocok. Kenapa? Karena ukuran badan saya dengan badan kakek saya tidak sama, karakternya tidak sama, lahirnya tidak sama, kekurangannya tidak sama, kelebihannya tidak sama. Jadi karena semua tidak sama, maka keris pesanan kakek saya belum tentu cocok kalau saya bawa. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi seringkali orang, wah ini keris pusaka mbah, penimbalannya Raja Majapahit loh. Itu dibuat untuk Raja Majapahit. Ketika keris itu Anda bawa, belum tentu tuah kesaktiannya seperti ketika dibawa Raja Majapahit. Kenapa? Karena khodamnya belum tentu cocok dengan Anda. Belum tentu khodamnya itu mau melayani Anda. Belum tentu energinya, karakter energinya itu cocok dengan diri Anda. Kenapa? Karena keris pusaka itu dibuat untuk Raja Majapahit, bukan dibuat untuk Anda. Tapi kalau Anda sendiri yang pesan, seperti saya pesan bambu, tolong saya dibuatkan pusaka ageman ya, untuk padepokan atau untuk diri saya sendiri, itu udah pasti cocok. Kenapa? Karena itu diukur berdasarkan badan saya gitu loh. Ibarat Anda dapat baju itu bisa kadang kala dipakai pas untuk diri Anda, bisa juga enggak gitu loh. Tapi kalau Anda baju itu pasti jahit sendiri, udah pasti nyaman dipakai, pas dipakai. Kayak gitu ya lho ya, itu perumpamaannya itu kayak gitu. Jadi jangan keburu-buru seneng bangga punya pusaka kalau pusaka itu adalah pusaka warisan yang tidak dibuat untuk diri Anda. Makanya seringkali orang-orang itu seneng banget dengan pusaka-pusaka tua. Kalau ranahnya sebagai kolektor, kalau ranahnya sebagai
ya pokok punya, ya duen-duen, koleksi, kegemaran, hobi, ya boleh-boleh aja. Tapi pusaka itu ketika dia masih mengandung yoni, kemudian yoni itu dibawa oleh orang yang tidak cocok ukuran badannya, maka itu bisa memberikan banyak dampak negatif. Nah, ini saya bukan nakut-nakuti, bukan saya jual produk, bukan. Ya, ini saya memberikan contoh nyata. Penjelasan ini asli ya. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh tanyakan kepada empu, benar nggak apa yang saya omongkan ini? Kayak gitu ya lur ya. Jadi itulah bedanya azimat, mustika, dan pusaka. Jadi memang tidak sama dan jangan disamaratakan. Sekarang ini banyak oknum nakal yang menjual azimat ngaku-ngaku sebagai mustika. Beli batu di pasar templek 15.000, dijual dengan embel-embel mustika merah delima, dijual 1 miliar, dijual 10 juta, dijual 2 juta, 3 juta, 6 juta dan sebagainya. Beli pring petuk ya di pasar templek 10 ribuan, dijual katanya mustika pring petuk, dijual 10 juta, 20 juta dan sebagainya. Bahkan ada yang Paul itu ya, yang di Facebook, di YouTube itu berani membeli sekian miliar kalau memang ada pring petuk aslinya. Kayak gitu-gitu itu sebenarnya ya kurang pas ya. Bukan Paulnya yang kurang pas, tapi orang yang menjual barang-barang buatan manusia, made in manusia, dijual dengan embel-embel mustika, itu yang kurang pas. Gitu ya lur ya. Jadi inilah bedanya antara azimat, pusaka, dan mustika kayak gitu. Oke, sekarang saya ingin membahas ada satu kasus ya. Tadi malam itu ada satu kasus. Ada seorang pemahar terawangan nerawangkan batu combong ke saya. Batu combong ini kalau memang combongnya asli ya dan dia bertuah, maka masuk kategori mustika. Kenapa? Karena itu asli buatan alam, bukan rekayasa manusia. Kecuali kalau batu combong itu kemudian semula tidak bertuah, sengaja diisi oleh manusia, oleh praktisi agar bertuah, nah itu baru namanya azimat. Jadi bukan lagi mustika. Nah, dia bilang kayak gini, kan ketika dia terawangkan batu combong, saya terawang kosong. Ini kosong mas, tidak ada isinya, tidak ada kodamnya, tidak ada energinya. Dia protes. Ini adalah milik almarhum paman saya, dia bilang begitu. Selama dimiliki oleh paman saya, banyak orang yang ingin meminang batu ini karena memang kesaktiannya, entah kesaktiannya bisa menyembuhkan orang, bisa apa, saya nggak tahu, dia nggak cerita. Tapi banyak orang yang ingin meminang batu combong itu. Nah sekarang si pamannya sudah meninggal. Terus si batu combong itu dia ambil, ya dia miliki, dia terawang ke saya. Kemudian ketika saya nyatakan kosong, dia protes. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu pada definisi yang sudah saya ceritakan tadi, memang batu combong itu cocok untuk paman Anda, jodoh dengan paman Anda. Tapi ketika paman Anda meninggal, belum tentu mau dengan Anda, belum tentu jodoh. Contoh ada BCL, dimiliki oleh laki-laki yang namanya Ashraf. Ketika Ashraf meninggal, apakah pasti BCL itu mau dengan Anda? Gitu loh, maksudnya kayak gitu. Karena kodam itu hidup lor, seperti manusia, punya akal, punya pikiran, punya perasaan. Oleh karena dia punya akal, punya pikiran, punya perasaan, makanya saya sebut dengan jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan itu maknanya gimana? Dia akan memilih siapa yang akan dia layani kayak gitu. Belum tentu kalau Anda kemudian megang batu combongnya, kesaktian dan kodamnya itu ikut berpindah kepada Anda, itu belum tentu. Ya, ini belum tentu. Jadi jangan dulu buru-buru seneng gitu loh ketika Anda mendapat warisan benda-benda kayak gitu. Kenapa? Karena belum tentu benda-benda kayak gitu jodoh dengan Anda. Kalau nggak jodoh, ketika diterawang ya kosong, ketika dipakai ya nggak ada tuahnya kayak gitu. Dan yang semalam protes, wong ini dulu banyak yang mengincar, banyak yang menginginkan, kok ketika saya terawang kosong isinya. Lah penjelasannya kayak gitu ya. Sebenarnya saya sudah mewanti-wanti kepada seluruh pemahar terawangan, kalau Anda yakin benda itu sakti mandraguna, isinya Dewa Zeus, isinya Dewa Anubis, atau isinya Dewi Kuan Im, maka nggak usah diterawang. Daripada ketika diterawang nanti saya bilang kosong, Anda kecewa. Karena saya nerawang itu kan ngomong apa adanya. Saya nggak tahu itu batu apa, beli di siapa, harganya berapa, saya kan nggak tahu. Saya hanya Anda bayar untuk melihat. Mbah, tolong lihatin mbah, ini kosong apa ada kodamnya. Kalau kosong ya akan saya bilang kosong.
Kalau ada kodamnya, ya akan saya bilang ada kodamnya. Buat apa saya mengada-ngada sesuatu yang kosong? Batu itu kosong, kemudian saya bilang, oh iya ada kodamnya Dewa Zeus. Nah, itu buat apa? Kayak gitu, itu kan namanya merusak diri saya sendiri, kan gitu ya. Atau ada kodamnya, saya bilang kosong, ini ada kodamnya nih, kodamnya Dewi Kwan Im, kemudian saya bilang kosong. Nah, itu juga buat apa? Kan gitu ya. Toh saya nggak tahu itu beli di mana, harganya berapa, saya nggak tahu. Beberapa kali malah ada benda yang di Terawang ya, ketika saya nyatakan, oh bagus ini mas, energinya kuat, kodamnya juga positif, bagus, tuanya udah jalan, ini istimewa. Terus dia bilang, mbah ini loh azimat saya beli di sampean, dia beli di saya. Loh iya lah, saya lupa ya, karena udah berapa ribu aja azimat yang saya buat, sehingga ya saya lupa. Kayak gitu. Jadi saya ngomong apa adanya aja. Kalaupun itu toh buatan orang lain ya, kalau baik ya akan saya katakan baik, kalau buruk ya akan saya katakan buruk. Kayak gitu ya lur ya. Jadi inilah definisi atau penjelasan tentang mustika, azimat dan pusaka ya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa diterima, ambil sisi positifnya, buang yang negatif. Nah, apakah azimat, mustika dan pusaka itu harus dirawat? Ya nggak harus. Nggak ada undang-undang yang mengharuskan. Artinya kalau kita bicara harus itu kan wajib ya, nggak ada undang-undang yang mewajibkan. Tapi kodam pusaka, kodam azimat, kodam mustika itu seperti teman kerja kalau buat saya, seperti karyawan saya, seperti teman kerja. Sehingga ya kalau saya memang mau menginginkan tuah atau menggunakan tuah, ya mereka saya kasih hadiah. Untuk apa? Agar hubungan kami itu dekat, kayak gitu ya lur ya. Lalu hadiahnya yang bagus apa? Yang saya rekomendasikan adalah dupa aura ya, dupa aura dari MRC ya, atau Melati Ronce. Anda beli aja, pesan ke Mbak Radit ya, Raditya Barusman, ketik aja dupa aura MRC atau dupa aura MRC Raditya Barusman dari Melati Ronce. Nah itu bisa Anda hubungi untuk membeli dupa aura. Itu perawatannya sangat bagus karena bisa membooster energi suatu mustika, azimat atau pusaka dengan maksimal. Nah itu kalau Anda mau. Kalau misalnya oh aku nggak mau mbah, aku pengen yang deket-deket aja. Anda di Sumatera, di Kalimantan, di Papua pengen yang deket-deket aja, yang bagus Anda bisa menggunakan dupa cap Gunung Kawi atau dupa gaharu ya. Minyak gaharu juga boleh, kayu gaharu juga malah lebih bagus. Oke, gitu ya lor. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada live kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Ada kurang salah-salah kata, kurang-kurang pemahaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh diketik aja ya di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.